berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Fida dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah. Apakah kalian masih tetap puasa? Ya. Nah, tidak bolong? Enggak. Nah, alhamdulillah karena tidak bolong puasanya ya. Nah, meskipun kita tetap puasa, kita harus tetap belajar agar tidak ketinggalan pelajaran. Nah, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama yaitu kalian akan menjelaskan mengenai pengertian menyayangi anak yatim. Nah, yang kedua yaitu kalian dapat menjelaskan mengasuh anak yatim beserta contohnya. Dan yang ketiga yaitu kalian menjelaskan larangan yang harus dihindari. Nah, selanjutnya kita akan memulai pembelajarannya. Sebelum pembelajaran dimulai, tadi malam ada yang belajar? Ya. Nah, belajar tentang apa? Tentang menyayangi anak yatim. Anak yatim. Kalau sudah belajar, coba kalian jelaskan siapa yang tahu pengertian dari anak yatim. Coba silakan Mbak Fida dibaca apa pengertian dari anak yatim. Pengertian anak yatim adalah anak yatim, anak yang telah ditinggal oleh ayahnya, baik karena meninggal dunia maupun pergi meninggal tanggung jawab merawat anaknya. Adapun yang meninggal ibunya maka dinamakan sebagai piatu. Baik yatim maupun piatu dalam Islam sama-sama disebut yatim. Anak yatim adalah anak yang nasibnya kurang beruntung. Nah, itu tadi adalah pengertian dari anak yatim. Nah, anak yatim itu tadi apa? Ketika ia ditinggal oleh kedua orang tuanya, baik mati maupun lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab itu apa? Tidak membiayai anaknya itu hidup, tidak membiayai sekolah, memberi makan. Nah, itu tidak memberi makan itu tadi disebut anak yatim. Nah, selanjutnya yaitu siapa yang tahu hadis tentang anak yatim? Saya coba Mbak Latul dibaca arti serta kandungan hadisnya. Ayo silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waqaful yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis salamati wal usfa wa faraja bainahuma syai'a. Artinya dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang mengurusi anak yatim di surga seperti beginilah keadaannya. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau merenggangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu tadi adalah hadis mengenai menyayangi anak yatim. Nah, dari hadis tersebut terdapat isi kandungan. Nah, isi kandungannya itu adalah Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada manusia atau orang-orang yang mau merawat anak yatim, yang menyayangi. Ia memberikan informasi tersebut adalah akan masuk surga dan menempatkan orang-orang itu tadi dekat dengan Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Nah, jari telunjuk dan jari tengah ini kan sangat dekat, iya apa tidak? Nah, sangat dekat. Nah, kalau jari telunjuk dengan jari manis, jauh apa tidak? Jauh karena ada penghalang dari jari tengah. Nah, itu tadi adalah kandungan hadis mengenai anak yatim. Nah, selanjutnya mengasuh anak yatim itu apa saja? Seperti coba dilihat ada gambar apa ini? Nah, di sini ada menyantuni anak yatim. Nah, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian. Nah, selanjutnya
membantu anak yang kelaparan. Nah, seperti tadi memberikan makanan. Kalau kita mempunyai makanan, kita tidak boleh pelit kepada anak yatim. Nah, selanjutnya yaitu mengajari atau mendidik anak yatim, seperti mendidik sholat, ya, berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu larangan yang harus dihindari. Kita tidak boleh semena-mena kepada anak yatim, seperti gambar di sini, yaitu menghardi anak yatim, semena-mena kepada anak yatim. Nah, yang kedua yaitu membuli. Membuli itu apa? Membenci anak yatim. Nah, ketika kalian di sekolah ada anak yatim, kita tidak boleh meremehkannya atau tidak boleh membencinya. Kita harus berteman dengan semuanya, termasuk kepada anak yatim. Nah, yang selanjutnya yaitu menganiaya. Nah, menganiaya itu apa? Seperti memukuli anak yatim. Tidak boleh, itu dilarang. Nah, gambar selanjutnya yaitu menyuruh anak yatim untuk mengamen. Nah, itu tidak boleh, itu dilarang oleh Allah. Nah, selanjutnya juga menyuruh anak yatim itu tadi untuk menjadi pengemis. Itu sangat-sangat dilarang oleh Allah. Nah, itu tadi adalah materi mengenai menyayangi anak yatim. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, ada? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada, silahkan coba Mbak Latul disimpulkan materi yang telah kita pelajari. Mulai dari pengertian, selanjutnya yaitu mengasuh anak yatim dan larangan yang harus dihindari. Pengertian dari anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya, baik itu karena meninggal dunia atau meninggalkan memberi nafkah. Ya, selanjutnya langsung hadisnya yang ingin langsung mengasuh saja. mengasuh anak yatim itu seperti merawat dan memeliharanya, menanggung biaya hidupnya, baik makan, minum, pakaian, dan pendidikannya, membimbingnya dengan bimbingan Islam dalam akidah, ibadah, dan akhlak dan muamalahnya dengan sama makhluk. Larangan yang harus dihindari yaitu semua larangan yang seperti membuli, ya, menghardi anak yatim, ya, menyakitinya, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari Mbak Latul. Nah, selanjutnya kita, karena sudah selesai, mari kita simpulkan bersama-sama materi pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama yaitu apa tadi? Pengertian anak yatim. Nah, ayo, anak yatim itu tadi apa? Anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Nah, yang selanjutnya yaitu hadis mengenai anak yatim. Ayo kita sekarang baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hadza wa asyara bisababatil wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Nah, artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta beliau merenggangkan keduanya. Nah, itu tadi adalah kesimpulan materi hari ini. Dan karena waktunya sudah selesai, mari kita berkemas dan jangan lupa di rumah tetap belajar, puasanya harus sampai selesai dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, dan tetap harus belajar. Kurang lebihnya itu yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan Mbak Fida. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.